Shalom semua, selamat datang di Misa Virtual KKI di hari Minggu biasa yang ke-14. Romo pada siang hari ini adalah Romo Paulus CM dari New York, dibantu dengan Deacon Antonius Panca dari OLE dan juga petugas lektor dari OLA. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk misa pada siang hari ini. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya umat KKI Atlanta yang terkasih, juga beberapa umat dari New York, dari state lain, juga mungkin ada yang dari Indonesia yang mengikuti Ekaristi pada siang hari ini. Kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana kita bisa hidup bahagia. Kita ini diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menderita, tetapi untuk bahagia. Dan Yesus menawarkan kebahagiaan sejati kalau kita benar-benar mengikuti perintahnya. Dan Yesus hari ini menyediakan dirinya sendiri untuk ikut memikul beban kita, sehingga beban berat hidup kita akan ringan dan kita akan mengalami kebahagiaan. Saudara-saudari, di awal Ekaristi ini, mari dengan rendah hati kita mengakui kekurangan kita, terutama karena kita kurang berani mengikuti Kristus, sehingga beban hidup kita terasa berat. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang mau merebut dunia ini dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang mendirikan kerajaan bukan dengan kekuatan senjata yang dahsyat, melainkan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang dengan lembut dan rendah hati mewartakan sukacita dan keselamatan sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyanyikan kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada
kami meluhurkan diri kami menyembah diri kami memuliakan diri kami bersyukur kepadamu kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja kami Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan. Ya Tuhan Allah, Anugerah Putra Bapa. Engkau yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menebus dosa dunia, ampunilah dosa kami. Engkau yang duduk di sisi kanan, kasihanilah kami. Karenanya Kaulah kudus, hanya Kaulah Tuhan, hanya Kaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Untuk intensi misa pada siang hari ini, untuk intensi umat KKI Atlanta, nanti mungkin bisa disebutkan dalam doa permohonan. Yang kedua, untuk mengucapkan syukur atas selesainya tugas studi saya di sini dan mohon berkat Tuhan supaya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat, dengan lancar, dengan sehat. Yang ketiga, mohon kesembuhan, kesehatan bagi yang sakit, terutama yang terkena sakit COVID-19. Beberapa umat yang minta doa, semoga mereka dikuatkan dan disembuhkan, juga keluarga dikuatkan, juga untuk ibu saya yang di rumah sakit karena batuk empedu, dan adik saya juga yang di rumah sakit karena sakit, semoga diberi kesembuhan. Dan juga untuk intensi pribadi kita masing-masing, untuk semua keluarga yang mengikuti misa hari ini, semoga diberi kesehatan yang baik, dijauhkan dari sakit penyakit, dan diberi damai sejahtera dalam hidup
dan satukan dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Luhur, Putramu telah mengampakkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dalam kehinaan, serta membebaskan kami dari dosa. Semoga umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari kuasa dosa, Kau perkenankan menikmati sukacita yang menandai karya pengudusan dan yang tak akan ada hentinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Pembacaan dari nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, ini putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada seluruh bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Dari sungai Efrat menuju ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau ya Allah ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk kagum memandang-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk kagum memandang-Mu. Segala yang Kau jadikan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk kagum memandang-Mu. Bacaan kedua. Jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging,
melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana oleh rohnya yang diam di dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Bilang Kau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Romo mohon berkat. Tuhan memberkati Deacon agar dapat membaca Injil dengan baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang berkenan kepadanya. Marilah datang kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita dimaafkan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita dalam hidup sehari-hari pasti mengalami beban berat, pasti burden. Ya. Jadi siapapun, entah itu imam seperti saya, entah awam, entah berkeluarga atau belum berkeluarga, masing-masing punya beban dalam hidup. Dan beberapa orang, beberapa di antara kita mungkin bebannya bertambah berat, terutama saat pandemik ini. Saya banyak mendapat keluhan
dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Itu paling parah memang, kehilangan pekerjaan. Karena kan berarti kehilangan pemasukan. Ya kalau mereka ini legal, masih dapat subsidi dari pemerintah, ya lumayan untuk meringankan. Tetapi yang tidak punya dokumen, mereka benar-benar kehilangan ya semuanya karena tidak mendapat penghasilan, terutama yang bekerja di bidang pariwisata, restoran, hiburan, tempat-tempat hiburan, itu paling terpukul dengan kondisi. Dan itu di mana-mana, tidak hanya di Amerika, tapi juga di semua negara mengalami itu. Belum yang stres juga karena harus tinggal di rumah. Ketika reopening, tempat-tempat hiburan mulai penuh, tapi juga masih berisiko orang tertular. Jadi keadaan serba tidak menentu dan orang harus tetap waspada. Dan itu merupakan beban sendiri untuk hidup kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam zaman Yesus, orang juga mengalami yang sama. Jadi kalau kita sekarang mengalami beban hidup, itu kok bukan kita zaman ini saja. Zaman dulu orang pun mengalami beban hidup, entah karena pekerjaan, entah karena kesehatan, entah karena relasi, konflik-konflik, banyak hal yang membebani hidup kita. Nah, zaman Yesus itu orang terbebani pada umumnya orang rakyat jelata secara ekonomi, karena mereka hidup dalam penjajahan bangsa Romawi. Jadi mereka secara ekonomi terbebani, harus bayar pajak, tidak punya freedom karena dijajah. Nah, secara agama pun mereka beragama, mereka mengikuti Tuhan, mengikuti Yahweh, tapi juga mendapatkan banyak beban. Perintah-perintah Allah itu ya dalam minggu lalu dalam khotbah saya sebutkan ya sekitar 630-an perintah yang harus dijalankan. Ini kan berat, bukan mau mengikuti Tuhan, tapi tambah berat hidupnya. Nah, Yesus datang hari ini dalam Injil, dia menawarkan, ikutilah dapat kamu semua yang berbeban berat. Nah, jadi Yesus mau mengatakan kalau orang mengikuti Kristus itu bebannya akan ringan. Bagaimana kita tahu beban yang diberikan oleh Yesus itu ringan? Dan dia juga akan memberikan kelegaan, memberikan damai untuk hidup kita. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk atau beban yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kuk yang kuberikan itu enak dan ringanlah bebanku. Jadi apa sebenarnya yang beban yang diberikan Yesus? Saya kembali ke minggu lalu dalam Injil, Yesus itu kita tahu Yesus adalah kasih. Dan dia mengajarkan satu kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Golden rules, love God and love others. To love God and to love others. Jadi itu aja, dua saja.
daripada 800 perintah Tuhan, Tuhan Yesus cuma memberi 2. Tapi kita sadar juga bahwa perintah Yesus ini juga berat, mencintai. Bagaimana kita tahu bahwa kalau kita mencintai, lalu hidup kita menjadi lebih ringan? Saya beri contoh saja. Ini ada umat di New York ya, yang terkena COVID-19, parah ya, harus 1 bulan di rumah sakit. Lalu putrinya ya, dokter, putrinya satu-satunya berhenti bekerja, artinya off 3 bulan untuk take care her mom, untuk merawat. Saya mengamati bahwa dia merawat mamanya itu tidak dengan terpaksa, tetap dengan gembira, dan tidak merasa rugi, kehilangan mungkin ya berkurang pendapatannya karena tidak bekerja. Saya renungkan, kenapa? Di balik itu adalah karena dia mencintai mamanya. Jadi kalau orang itu mencintai, kemudian dia menanggung beban orang lain yang dia cintai, dan dia sendiri menanggung ya, dia sendiri berkorban, korbannya itu ringan. Kalau orang mencintai itu ringan korban. Kalau orang tidak mencintai itu baru berat. Jadi kalau orang tua yang ada di sini mau bekerja, mau berkorban untuk anaknya, itu nggak dirasakan. Kecuali kalau orang tua yang ada di sini tidak mencintai anaknya, lalu jadi berat. Wah, berat sekali bekerja ya. Ini demi anak saya. Nah, kalau ada orang tua yang mengeluh seperti itu, berarti mungkin kurang mencintai anak. Tapi kalau dia mencintai anaknya, maka pekerjaan itu akan lebih ringan. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, Yesus itu mencintai kita. Makanya dia menanggung beban kita bagi Yesus itu ringan. Karena dia mencintai kita. Dia mengatakan kan di akhir, sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringanlah beban. Jadi aku menanggung beban manusia itu ringan. Kenapa? Karena aku mencintai manusia. Nah, kita pun seperti itu. Kalau kita hidup dalam cinta, maka beban hidup yang kita rasakan akan menjadi lebih ringan. Dan kalau kita hidup dalam cinta, itu berarti kita hidup dalam Allah. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah cinta. Jadi kuncinya supaya hidup kita itu ringan adalah kita mencintai. Misalnya Anda bekerja. Kalau Anda tidak menyukai pekerjaan Anda, maka bekerja itu menjadi berat. Tapi kalau Anda mencintai pekerjaan, I love my work, I love my job. Ya, saya mencintai pekerjaan saya. Saya menikmati, ketika bekerja itu menikmati. Maka jam kerja menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena saya gembira. Tapi kalau saya ini bekerja ini terpaksa, ini bukan bidang saya. Saya ini lulusan akuntansi ya, accounting, tapi bekerja melayani di toko, pekerjaan fisik, server. Nah, kalau tidak dilakukan dengan cinta, maka menjadi berat. 8 jam sehari itu berat. Menjadi cepat capek. Tapi kalau orang misalnya accounting, lalu bekerja di bank, dan dia mencintai itu, cocok dengan passion-nya, maka bekerja nggak terasa, tiba-tiba gajian aja. Jadi bekerja gembira, terima gajiannya juga gembira. Tapi kalau orang nggak mencintai pekerjaannya, gembiranya hanya saat terima gajian. Di waktu bekerja dia mengeluh karena berat. Nah, jadi sebenarnya dikatakan Yesus ketika kita mencintai, dan kalau kita mencintai berarti kita hidup dalam Allah. Barang siapa mencintai Allah,
hidup dalam dirinya, maka beban hidup kita akan menjadi ringan. Dan kita belajar dari siapa? Belajar dari Yesus. Yesus kelihatannya bagi kita, wah, kalau nonton Passion of the Christ, kita nangis ya, karena Yesus ditambuhi berdarah-darah ya. Tapi Yesus kuat. Kenapa? Karena dia mencintai. Dia bahkan mengampuni yang menyiksa dia. Dia bahkan mendoakan yang membunuh dia. Karena dia mencintai. Kalau orang tidak mencintai, isinya ya marah, ya dendam, harus dibalas ini. Jadi pengikut-pengikut Kristus pasti harus balas dendam, harus mencari siapa yang nyambuhi Yesus, yang membunuh Yesus, ganti, ya mereka harus dihukum mati. Tapi kan tidak, karena Yesus menderita itu dalam cinta, dengan cinta. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kembali kita menghadapi hari-hari yang berat, mungkin bagi Anda dalam masa, bagi kita ya, bagi saya juga harus menyesuaikan dengan new normal ya. Ini kembali ke Indonesia kan harus banyak persyaratannya, harus tes ini, harus ada kekhawatiran lagi nanti yang tiba-tiba di pesawat mungkin temperatur saya naik lalu karantina macam-macam. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, maka beban hidup menjadi lebih berat. Kalau kita menghadapi dengan cinta dan dengan percaya akan kuasa Tuhan, maka semuanya akan lebih ringan. Tidak hilang, masalah tidak hilang, tetapi kita menghadapinya dengan lebih ringan, dengan lebih semangat. Dan syaratnya, seperti dikatakan Yesus, berbahagialah orang yang rendah hati dan lemah. Kalau kita rendah hati itu artinya kita tidak menyombongkan diri kita kuat, diri kita hebat. Tapi kita mengandalkan belas kasih Tuhan. Mengandalkan juga menghargai kebaikan orang. Maka kita akan lebih bahagia. Tapi kalau kita sombong, kita terlalu rely on ourselves, maka kita akan mudah kecewa. Kenapa? Karena manusia itu rapuh. Kita begitu percaya diri. Sehat dulu. Wah, saya ini sehat. Saya ini sehat. Hidup saya sehat. Makan sehat. Nggak mungkin saya kena COVID-19. Kena juga. Kalau saya sombong, saya kecewa. Saya pasti marah-marah. Tapi saya belajar, oh iya, manusia ini rendah. Harus sadar bahwa dirinya ini rapuh. Nggak bisa, meskipun pinter, meskipun sehat, meskipun kuat, kita ini tetap rapuh. Maka kita tetap harus rendah hati dan mengakui kekuatan Tuhan dalam kita, sehingga beban kita diringankan. Amin. Mari saudara-saudariku kita lanjutkan dengan doakan syahadat singkat bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengalami orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Umat menjawab,
Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi umat Allah serta para pemimpin kami. Ya Tuhan, semoga kami tidak mencoba memberi kesan kepada dunia karena kecemerlangan dan kekuasaan lahir, melainkan menjadi hamba-hamba yang rendah hati dalam pergaulan dengan sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi negara kita serta para pemegang kekuasaan. Ya Tuhan, semoga para pemegang kekuasaan tidak mengandalkan senjata serta kekerasan, walaupun dengan alasan untuk menjamin stabilitas, melainkan memakai kedudukan mereka untuk melayani kepentingan umum. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi mereka yang memperjuangkan perkara-perkara yang adil. Ya Tuhan, semoga para pembela keadilan tidak hanya meluapkan kemarahan mereka, melainkan belajar untuk bersikap membangun dan melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi semua orang yang ditandai pencobaan hidup, bagi kaum kecil miskin, para sakit dan cacat, para korban diskriminasi, serta mereka yang dipojokkan. Ya Tuhan, semoga melalui kami, mereka merasakan bahwa Allah mencintai dan melindungi mereka, dan bahwa ada orang yang mau memperhatikan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, semoga kami menjadi peka untuk mendengarkan bisikan roh di dalam hati kami, roh yang menyampaikan pesan Kristus. Semoga kami rela menanggung beban kami sendiri dan tidak meletakkan beban pada bahu orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Kami berdoa untuk Bapak Emmanuel Sunario Handoyo yang meninggal 26 tahun yang lalu. Kita berdoa juga. Ibu Gabriela Sutarman yang meninggal 9 tahun yang lalu, Papa dan Mama dari rekan kita Sofian Handoyo, dan Haki Santoso, adik dari rekan kita Hadi Santoso yang meninggal 1 Juli yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Untuk tanah air kami yang kedua, Amerika Serikat, yang baru merayakan hari kemerdekaan. Ya Bapa, sumber kedamaian, jagalah dan lindungilah semua yang menetap di tanah ini. Kuatkanlah cinta kasih dan persatuan di antara warganya, agar negara ini dapat mengatasi pandemi, kesulitan ekonomi, dan masalah keadilan sosial. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Marilah kita juga mengingat saudara-saudari kita yang sakit, yang menginginkan doa-doa dari kita, baik yang kena COVID-19 maupun sakit yang lain, Lucia Sumarni, Margareta, Petrus, juga mama dari Yuli Wong yang sedang sakit. Semoga Tuhan berkenan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Allah yang Maha Baik, dalam Injil Putramu, Putramu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya, agar beban mereka disegarkan dan diringankan. Serta kami
Amin. Amin. Lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah, saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Luhur, kami persembahkan roti dan anggur kepadamu, semoga karenanya hati kami dimurnikan dan kami dibantu untuk hidup yang semakin mengarah kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus, Putramu terkasih. Dialah sabdamu yang dengan sabda itu kau telah ciptakan segala sesuatu. Dialah pula yang kau utus kepada kami sebagai penyelamat dan penebus, yang menjadi manusia dengan kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Peran Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan menjadikan kami umat-Mu yang suci. Ia adalah merentangkan tangan di kayu salib supaya belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Karena itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami menyanyikan kemuliaan-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi
penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kecurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan secara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamaah Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita rindukan, kedatangannya kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami, Fransiskus dan uskup kami, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, khususnya yang diintensikan dalam misa ini, yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit, dan juga semua orang yang telah berpulang dalam beriman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul, dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita doakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda bahwa Dialah sumber damai yang sejati. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan hukum, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai sejahtera senantiasa bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari saling berbagi damai Kristus. Salam damai. Peace be with you. Salam damai. Salam damai. With you, Romo. Peace be with you. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang kita terima membawa kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerima-Mu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau telah datang, aku memeluk-Mu. Aku ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memeluk-Mu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memeluk-Mu, jangan biarkan ku terpisah dari-Mu. Aku rindu
hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Aku sungguh merindukan Dikau saat tak dapat menyambut-Mu ya Yesus. Maka datanglah ya Yesus, jiwaku rindukan Dikau Tuhan. Aku ingin memeluk-Mu, jangan biarkan ku terpisah dari-Mu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, Engkau melimpahi kami dengan anugerah-Mu yang agung. Semoga kami selalu memanfaatkannya untuk keselamatan kami dan senantiasa memuji nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Ya, sebelum berkat penutup, mungkin ada pengumuman dari KKI Atlanta. Setelah itu nanti saya. Ya, selamat siang rekan-rekan KKI Atlanta dan juga teman-teman dimanapun kalian berada. Sekali lagi selamat siang dan damai Tuhan beserta semuanya. Hari ini tidak ada pengumuman yang khusus dari KKI Atlanta, cuman hari ini kita ada acara yang lebih spesial berhubung mungkin ada beberapa dari kalian semua yang tahu kalau Romo Paulus akan pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya, dan rencananya Romo Paulus akan pulang hari Kamis. Kami dari KKI Atlanta mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Romo Paulus yang dalam beberapa tahun ini, terakhir ini telah mengisi acara-acara KKI, karya-karya KKI bersama kita semua. Semoga Romo Paulus akan tetap diberkati dan dilindungi dalam karya-karya Romo Paulus selanjutnya, dan juga doakan kami di KKI Atlanta, mungkin Romo bisa memberi sepatah dua patah kata kepada rekan-rekan Romo-Romo CM di Indonesia, supaya bisa membantu karya-karya KKI Atlanta di tahun-tahun selanjutnya. Karena berdasarkan sejarah-sejarah, Romo CM dan KKI Atlanta sudah lama berkarya bersama-sama. Semoga tidak selalu ada yang melanjutinya kembali. Nanti di akhir setelah berkat penutup, nanti mungkin Yoshiko akan mengajak semua yang bergabung dalam misa online ini untuk foto bersama lewat Zoom. Jadi mungkin yang belum ada videonya, belum siap, mungkin bisa siap-siap sebentar dan nanti sehabis bisa foto bersama dan ditampilkan videonya, jadi semuanya bisa kelihatan. Dan juga setelah ini Deacon Panca akan memimpin kita semua untuk mendoakan dan memberi berkat untuk Romo Paulus dalam karya-karya Romo selanjutnya. Terima kasih. Saya minta teman-teman semua mungkin kumpul di belakang sini semua, kita akan memberi berkat kepada Romo Paulus bersama-sama. Sebetulnya saya barusan lihat bahwa tanggal 29 Juni yang lalu itu adalah hari perayaan Santo Petrus dan Santo Paulus. Dan di situ disebutkan, yaitu waktu Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik untuk membasmi kelompok yang percaya kepada Yesus, ia dipanggil oleh Kristus dengan cara yang istimewa. Ia dijadikan alat yang ampuh untuk
memaklumkan nama Kristus kepada bangsa-bangsa yang belum percaya. Paulus adalah misionaris yang terbesar dari segala zaman. Pembela keselamatan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Paulus memberikan kesaksian iman secara heroik. Walaupun akhirnya dia dibunuh dengan pedang di Roma. Tapi Romo Paulus masih dipakai oleh Kristus untuk melakukan karya-karyanya, mewartakan cinta kasih Allah. Maka dengan ini Romo, kami semua dari umat Atlanta dan juga atas nama KKI yang lain, ingin memberi berkat agar perjalanan Romo kembali ke tanah air akan selalu didampingi dan diberkati oleh Allah, dan Romo tetap dijadikan pelayannya dan pembela namanya di seluruh pelosok tanah air. Amin. Maka marilah kita hening sejenak dan kita memberikan berkat dan rahmat kepada Romo. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memilih Romo Paulus Witarto untuk menjadi rasulmu, untuk mewartakan karya-karya cinta kasih-Mu. Dan Kau utus ia untuk datang di antara komunitas kami. Sekarang Engkau mengutusnya kembali untuk melanjutkan karya cinta kasih-Mu di tanah air. Semoga Engkau selalu mendampingi dan memberkati dia, serta melindungi agar ia selalu setia. Dan semoga perjalanan iman kita dipertemukan kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkarya. Ya. Thank you, Romo. Thank you. Saya mau beri sambutan sebentar. Silakan. Oh, masih Yoshiko atau saya? Saya dulu ya. Ya, Romo. Ya, baik. Saya terharu atas dukungan dan cinta dari umat KKI Atlanta. Di KKI Atlanta ini nomor berapa ya yang paling sering saya kunjungi? Yang pertama memang New York, karena saya tinggal di New York. Yang kedua Philadelphia, karena saya pernah bertugas di sana sebelum di New York. Lalu ketiga Scranton, karena saya juga membantu di Scranton. Dan yang keempat Atlanta. Atlanta ini 4 kali. Kalau WKICU 3 kali, Dallas, Texas 3 kali, ya, Florida 1 kali, lalu Seattle 1 kali. Jadi Atlanta ini nomor 4 kali. Kalau termasuk Zoom ya berarti 6 kali. Saya mencintai umat Atlanta. Saya masih ingat saya tinggal di rumahnya Pandu itu 2 kali, di rumahnya Robert sendiri. Oh, berarti saya 5 kali ya. Lalu di rumahnya siapa nih adiknya Panca ini? Ina. Di rumahnya Nina sekali, lalu di rumahnya terakhir Debbie, berarti 5 kali. Ya, cukup sering saya ke Atlanta. Dan seperti yang dikatakan Tuhan, kalau semua dilakukan dengan cinta, itu semuanya membahagiakan. Jadi meskipun saya studi dan banyak PR, banyak tugas, tapi kalau ke Atlanta itu semuanya menggembirakan, membahagiakan. Ya, jadi kenangannya adalah kenangan yang indah. Terima kasih atas cinta umat Atlanta pada saya. Waktu saya sakit juga, saya banyak dikirimi ya obat-obatan dukungan dari Atlanta. Salah satunya dari Lili ya, Lili Lukman, yang kemudian juga sakit. Terima kasih Lili. Semoga kamu, Lili ya betul ya. Ya, semoga kamu sembuh juga, sembuhkan, bekerja kembali. Lalu Yoshiko juga sering kontak, tadi baru bertemu terakhir saat saya ke Atlanta. Dan Robert yang selalu setia untuk
kontak dan mimpin Atlanta. Saya sebenarnya masih punya tanggungan karena diajak Robert untuk ketemu pastor paroki, dan sebenarnya sudah finishing ya, supaya Atlanta dapat romo tetap seperti dipilih. Sudah disediakan, lalu kena COVID-19, dan ini buyar semua. Sebenarnya kalau tidak ada romo, saya mau jadi volunteer di sana. Romo itu takut ke Amerika. Wah, nggak mau ke Amerika, gudangnya virus, takut semua. Jadi ini nggak tahu siapa yang mengganti saya. Studi di Sinjon juga belum banyak romo-romo takut ke Amerika, karena Amerika kan pusatnya virus ya sekarang ya, bukan Cina tapi Amerika. Nah, tapi akan saya coba lah, kalau nanti sudah ketemu vaksin, mungkin ada romo yang berani ke Atlanta. Dan terakhir-terakhir kan di Georgia ya, di Atlanta kan kasusnya meningkat ya. Ya moga-moga umat tidak ada yang terkena ya, jaga kesehatan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya bahagia melayani umat Atlanta, dan karena itulah saya juga merasa dicintai oleh umat Atlanta. Jadi benar yang dikatakan Yesus, kalau kita mencintai, semuanya akan indah. Dan itu yang saya alami. Terima kasih, dan semoga saya nanti kalau ada kesempatan bisa menghubungi lagi ke Atlanta. Baik. Oh, Romo, saya lupa tadi menyampaikan, kita ada sedikit virtual hadiah untuk Romo. Mohon Yoshiko ditampilin intinya slide-nya. Ya, ini biasanya Kakak Atlanta selalu memberikan sesuatu bingkisan waktu Romo yang sering datang ke Atlanta pulang ke Indonesia. Tapi berhubung dengan situasi sekarang, jadi ini yang bisa kita sampaikan sekarang ini, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah. Nanti plakatnya akan dikirim, Romo, hari Senin. Plakatnya hari Senin akan dikirim. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau sampai saya sudah berangkat ya nggak apa-apa. Dikirim ekspres, Mo, 1 hari sampai. Iya, ya. Kalau Ada 50 pound. Kalau ucapan itu virtual nggak apa-apa, tapi kalau makanan jangan virtual ya. Baik. Terima kasih, Mo. Ya, mari sekarang berkat penutup untuk semuanya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, umat KKI Atlanta dan dari KKI yang lain yang mengikuti misa ini, saudara-saudari bersama keluarga dan bersama umat yang didoakan dan intensi-intensi, serta saudara-saudari dalam bekerja, dalam studi, dalam hidup berkeluarga, dalam melayani, saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Pergilah dalam damai Kristus. Syukur pada Allah. Maria, terima kasih.
Sang Juru Selamatku. Dengan sebulan hati kau terima tugasmu menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terpujilah Engkau di seluruh dunia, Engkau tetap setia selama hidupmu. Oke, kita foto bersama ya. Keluarin videonya. Jangan malu-malu. Udah semuanya? Sebentar. Oke, take your time Romo. Oke, Brahma. Tante Lili, keluarin dong videonya. Kita bisa lihat dari situ juga. Wah, ini banyak loh. Kita harus 2 pages. Ada yang ikut banyak, jadi 2 text ya. Sebentar. 1, 2, Ti senyum. Itu sini. 1, 2, smile. Tunggu, page yang kedua. Page yang kedua sebentar ya. Just one moment. Oke, page yang kedua. 1, 2, senyum. 1, 2, Ti. Oke, sebentar. Ada satu lagi. Ada page satu lagi. Sebentar, guys. Sorry. Banyak hari ini. Demi Romo Paulus ya. Hold on. Satu lagi. Oke ya. Ready? 1, 2, smile Romo. Oke, thank you semua. Happy Sunday. Romo Paulus. Best wishes in English. Thank you Romo Paulus. Romo, jalan Romo. Thank you, Romo. Thank you Romo. Ketemu lagi di Zoom ya Romo? Iya, di Zoom juga sekarang. Nanti dari Surabaya pagi-pagi bangun. Iya, Romo. Ditunggu Romo. Thank you Romo. Yang tadi apa? Thank you. Thank you Romo. God bless ya. Ya, terima kasih banyak. Yes, for inviting me. Bye. Oh, you're welcome Tante Marta. Bye semuanya. Ayo sih. Hai Wulan. Bye. Thank you Romo. Oke, bye all. Bye all. Happy Sunday. See you next week. See you next week. Happy 4th. Bye bye Jamie. Romo.